Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Sebuah pesawat terbang memiliki luas total sayap sebesar 200 meter kuadrat. Selain itu, pesawat tersebut juga memiliki kecepatan aliran udara pada bagian atas dan bawah pesawat masing-masing 250 meter per second dan 150 meter per second. Jika massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik, besar perbedaan tekanan udara adalah titik-titik. Kita mulai dari datanya. Luasnya adalah 200 meter pangkat 2. V bagian atas adalah 250 meter per second. Kecepatan aliran di bagian bawah adalah 150 meter per second. Massa jenis udara adalah 1,3 kg per meter pangkat 3. Perbedaan tekanannya berapa? Kita mulai dari rumus. Perbedaan tekanan sama dengan setengah kali rho kali kecepatan aliran atas kuadrat dikurang kecepatan aliran di bawah dikuadratkan. Berarti setengah dikali rho-nya adalah 1,3, 250 kuadrat dikurang 150 kuadrat. Setengah dikalikan dengan 1,3, 0,65. 250 kuadrat, 62.500. Dikurang dengan 150 kuadrat, 22.500. Berarti menjadi 0,65. Dikalikan dengan 62.500 dikurang dengan 22.500, 40.000. Kemudian dikali dengan 0,65 menjadi 26.000. Satuannya Pascal, dan kalau kita perhatikan jawaban yang sesuai adalah di option E. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Fluida mengalir dalam bejana yang diletakkan mendatar dengan kelajuan 24 meter per second dalam pipa berdiameter 5 cm menuju ke pipa besar berdiameter 10 cm. Besar kecepatan fluida dalam pipa besar adalah titik-titik. Berarti dia mulai dari pipa yang kecil mengalir ke pipa yang lebih besar dengan diameter yang pertama adalah 5 cm, diameter yang kedua adalah 10 cm. Laju alirannya di pipa yang kecil adalah 24 meter per second. Berapakah kelajuan air yang keluar melalui diameter yang besar? Kita tuliskan V1 D1 kuadrat sama dengan V2 D2 kuadrat. Berarti 24 kali 5 pangkat 2 sama dengan V2 kali 10 pangkat 2. 24 kali 25 sama dengan V2 kali 100. Kita kalikan. 24 kali 25, 600 sama dengan V2 dikali 100. Maka nilai V2 sama dengan 600 dibagi 100. Kita peroleh jawabannya adalah 6 meter per second. Jadi kita pilih jawabannya yang di option B. Kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Pipa yang memiliki diameter berbeda diletakkan mendatar di atas meja. Pipa tersebut kemudian dialiri air dari ujung pipa berdiameter 4 cm kecepatan 3 meter per second. Jika aliran keluar dari ujung lainnya dengan kecepatan 6 meter per second, diameter ujung pipa keluarnya adalah titik-titik. Kita tuliskan bahwa D1 sama dengan 4 cm, V1-nya 3 meter per second. Kemudian nilai dari V2-nya adalah 6 meter per second. Ditanyakan diameter yang kedua. Kita gunakan rumus V1 D1 kuadrat sama dengan V2 D2 kuadrat. Berarti 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 6 dikali diameter 2 pangkat 2. 3 kali 16 sama dengan 6 kali diameter 2 kuadrat. Kita bagi 3 jadi 2. 16 bagi 2 adalah 8. Maka 8 sama dengan diameter 2 pangkat 2. Diameter 2-nya sama dengan akar 8. Kita bisa akarkan menjadi 2 akar 2 cm. Sehingga jawaban yang sesuai adalah jawaban yang ada di option B. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya.
Pipa Venturi untuk manometer tertutup mempunyai luas penampang masing-masing 25 cm kuadrat dan 5 cm kuadrat. Jika perbedaan tinggi raksa 6 cm, massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik, dan massa jenis air 1 gram per cm kubik, besar kecepatan air yang keluar dari penampang kecil adalah titik-titik. Kita tuliskan nilai dari A1 sama dengan 25 cm kuadrat, berarti 25 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. A2-nya 5 cm kuadrat, berarti 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kemudian rho raksa sama dengan 13,6 gram per cm kubik. Ini berarti 13.600 kg per meter kubik. Kemudian rho airnya adalah 1 gram per cm kubik. Berarti ini adalah sebesar 1000 kg per meter kubik. Perbedaan ketinggiannya hanya sama dengan 6 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,06 meter. Kecepatan di penampang besar V1 bisa kita tuliskan dengan rumus akar dari 2 kali G kali H kali rho raksa kurang rho air dibagi, kita tuliskan rho air dikalikan dengan A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Sehingga kita tinggal substitusikan data-data yang sudah kita dapatkan tadi. V-nya menjadi akar dari 2 kali 10 kali 0,06 dikali 13.600 dikurang 1000 per 1000 dikali, di sini kita tuliskan A1-nya 25 kali 10 pangkat min 4 per 5 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan dikurang 1. Kita peroleh menjadi akar dari, yang bagian pembilang 2 dikali 10 kali 0,06 dikali, kalau kita kurangkan menjadi 12.600, kita dapatkan menjadi 15.120 per, kita coba sederhanakan dulu yang di bagian kurung. Jadi min 4 dengan min 4 habis, 25 bagi 5 adalah 5, 5 pangkat 2 25, 25 kurang 1 24, ini menjadi 24.000. Kita bagikan 15.120 dibagi dengan 24.000, 0,63, kita akarkan. Kita dapatkan angkanya di angka mendekati 0,8 meter per second. Lalu setelah kita dapatkan V1, itu adalah besarnya aliran di penampang yang besar. Kita tuliskan lagi V1A1 sama dengan V2A2. 0,8 dikali 25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan V2 dikali 5 kali 10 pangkat min 4, yang 10 min 4 yang habis. Maka nilai V2 sama dengan, ini kita bagi juga 5, 0,8 dikali 5 adalah 4 meter per second. Dengan demikian kita ambil jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Pompa air yang memiliki spesifikasi 220 volt 0,5 ampere dapat mengalirkan air dengan kecepatan 1,5 meter per second pada pipa yang luasnya 4 cm kuadrat. Jika pipa digunakan untuk mengisi bak yang mampu menampung air sebanyak 120 liter, besar energi listrik yang diperlukan adalah titik-titik. Kita tuliskan mulai dari kecepatannya 1,5 meter per second dengan luas 4 cm kuadrat. Kita ubah ke meter kuadrat menjadi 4 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kemudian volumenya adalah 120 liter. Kita bagi 1000 menjadi 0,12 meter kubik. Dari ketiga besaran ini kita akan hitung menggunakan rumus bahwa volume dibagi waktu, debitnya, sama dengan kecepatan dikali luas. Volumenya 0,12 dibagi waktu sama dengan 1,5 dikali 4 kali 10 pangkat min 4. Maka T-nya menjadi 0,12 per 1,5 kali 4 adalah 6 kali 10 pangkat negatif 4. Jika kita bagikan 0,12 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat negatif 4, kita peroleh T-nya adalah 200 detik. Lalu kita gunakan data di pompa airnya. Energi sama dengan V kali I kali T, di mana besar tegangannya adalah 220 volt, Q arusnya 0,5 ampere,
dan waktunya adalah sebesar 200 detik. Kita kalikan 220 kali 0,5 dikalikan dengan 200, kita peroleh angkanya 22.000 joule. Kita ubah ke kilojoule, kita bagi 1000, maka kita peroleh jawaban yang sesuai adalah 22 kilojoule. Sehingga jawabannya kita pilih yang di option D. Jadi demikian pembahasan soal yang dapat kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya.